Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang zakatul ilm, zakat daripada ilmu. Syekh Bakar Abi Zaid mengatakan bahwa addi zakatal ilmi sadi'an bil haqqi ammaran bil ma'rufi nahaan 'anil munkari. Laksanakanlah zakat ilmu, ya, sadi'an bil haqqi, lantang menyuarakan kebenaran, ammaran bil ma'ruf, senantiasa menyeru pada kebaikan, nahaan 'anil munkar, dan senantiasa mencegah dari kemungkaran, muwazinan bainal masalihi wal madar, senantiasa menimbang antara maslahat dengan keburukan, nasyiral lil ilm, senantiasa menyebarkan ilmu, wa hubbun naf'i, cinta terhadap kemanfaatan, wa bazlul jahi, mengarahkan kedudukan, wa syafa'atil hasanah lil muslimin, senantiasa membela umat Islam dalam hal kebaikan, fi nawaibil haqqi wal ma'ruf. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza matal insan, apabila seorang manusia meninggal, inqata'a amaluhu illa min salasin, maka terputuslah amal-amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir, au ilmin yantafi'u bih, ilmu yang bermanfaat, aw waladin salih yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakannya. Rawahu Muslim wa ghairuh, hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa hadhihi zakatul ilm, inilah zakat daripada ilmu. Ilmu bisa kita keluarkan zakatnya bi umur, dengan beberapa hal berikut. Al-amrul awal, yang pertama, nashrul ilmi, zakatul ilmi binashriha, kita mengeluarkan zakat ilmu dengan mengajarkannya, dengan menyebarkannya. Hadhihi min zakatihi, inilah diantara zakat ilmu, yaitu menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Kama yatasaddaqul insanu bi syai'in min mali, sebagaimana seorang manusia mengeluarkan zakat hartanya, fahadzal alim yatasaddaqu bi syai'in min ilmihi, demikian halnya orang yang berilmu, dia bisa mengeluarkan zakat daripada ilmunya. Wa sadaqatul ilmi abqa wa abqa, salah satu di antara zakat ilmu adalah dengan menyebarkannya. Dan ketahuilah bahwa zakat ilmu abqa, lebih langgeng, lebih abadi, ya, dawaman, wa aqallu kulfatan wa mu'nah, dan lebih sedikit biayanya. Zakat ilmu itu lebih sedikit dan lebih ringan biayanya ketimbang zakat harta. Abqa dawaman, lebih abadi. Li'annahu rubba kalimah min alimin, karena terkadang ada satu kalimat yang diajarkan oleh seorang ulama, tusma', kemudian didengar oleh seseorang, yantafi'u biha ajyalun minan nas, kemudian beberapa generasi yang mengambil manfaat dari perkataan tersebut. Bukan hanya satu generasi, tapi beberapa generasi.
ajyal. Wa ma zilna al-an, bahkan kita sekarang masih senantiasa mendapatkan manfaat. Nantafi'u bi ahadisi Abi Hurairah, masih senantiasa mendapatkan manfaat dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yaitu Abu Hurairah. Walam nantafi', dan sebaliknya kita tidak mengambil manfaat bidirhamin wahidin, walau hanya 1 dirham, minal khulafa'il ladzina kanu fi ahdi, dari khalifah-khalifah yang hidup sesaman dengan Abu Hurairah. Wa kadzalikal ulama, demikian halnya ulama-ulama. Nantafi'u bikutubihim, kita mengambil manfaat dari buku-buku mereka, wa ulumihim, dan ilmu-ilmu mereka. Fahadhihi zakat, dan inilah zakat daripada ilmu, ya. Wa ayyu zakatin, dan zakat apa lagi yang lebih baik daripada zakatul ilm. Wa hadhihi zakah la tanqusul ilm bal taziduhu. Ketika kita mengeluarkan zakat ilmu, maka insyaallah ilmu yang kita miliki tidak akan pernah berkurang, bal taziduhu, bahkan akan bertambah. Kata Syekh Bakar Abi Zaid, yazidu bi kasratil infaki, ilmu akan semakin bertambah dengan banyak menyebarkannya. Bi kasratil infaki minhu, wa yanqusu inna bihi kaffan syadatta, dan sebaliknya ketika kita menahan ilmu, kita mempersulit ilmu, tidak mengajarkan ilmu kepada orang lain, maka dia akan berkurang. Tuziduhu wa tunammih, antum bisa menambah dan mengembangkan ilmu. Hadhihi min zakatil ilmi, yaitu dengan cara mengeluarkan zakatnya. Wa min zakatil ilmi aidan, dan di antara zakat daripada ilmu yang kedua adalah al-amalu bihi, mengamalkan ilmu tersebut. Lianna al-amala bihi da'watun ilaih, ketika kita mengamalkan ilmu berarti kita sudah mendakwahkan ilmu tersebut, kita mengajak orang untuk mengamalkan ilmu tersebut bila syak, tanpa diragukan lagi. Wa katsirun minan nas, banyak orang yata'assawna bil alim fi akhlaqihi, yang meniru akhlak seorang alim, aktsaru mimma yata'assawna bi aqwalihi, banyak manusia yang lebih mengambil pelajaran daripada amal, contoh perbuatan yang dikerjakan oleh seorang ulama, ketimbang mengambil perkataannya. Wa hadza la syakka, dan ini tidak diragukan lagi, annahu zakah, bahwa itu adalah zakat daripada ilmu. Wa ayyu zakatin, dan ini adalah zakat yang paling afdal, ya. Lianna an-nas yashrabuna minha, karena manusia bisa meminum atau mengambil pelajaran daripada zakat tersebut. Wa yariduna ilaiha, dan mereka mengambil manfaat daripada ilmu yang kita ajarkan. Wa minha aidan, di antara zakat daripada ilmu itu adalah maqalahul muallif, yang dikatakan oleh Syekh Bakar Abi Zaid, ayyakuna sadi'an bil haqqi, orang yang memiliki ilmu, seorang ulama harus lantang menyuarakan kebenaran. Wa hadza min zakatil ilmi, ini juga termasuk di antara bagian zakat daripada ilmu, ya. Wa hadza min jumlatin nashri lil ilmi, dan ini juga bagian daripada menyebarkan ilmu, ya. Menyuarakan kebenaran itu adalah bagian daripada menyebarkan ilmu. Yang keempat, al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari, yaitu senantiasa mengajak pada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran.
La syakka annahu min zakatil ilmi. Ini juga adalah bagian daripada zakat ilmu, yaitu menyeru pada kebaikan dan mencegah pada yang mungkar. Li'anna al-amir bil ma'rufi wan nahi 'anil munkar, karena orang yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada yang mungkar, arifun bil ma'ruf, tentu dia tahu kebaikan, wa arifun bil munkar, dan dia juga tahu kemungkaran, ya, sehingga dia menyeru pada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Kalau dia tidak tahu, bagaimana dia bisa menyeru pada kebaikan? Kalau dia tidak tahu kemungkaran, bagaimana mungkin dia bisa melarang dari hal yang mungkar? Ya, maka orang yang menyeru pada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar pasti tahu, ya, kebaikan dan tahu kemungkaran. Tsumma qa'imun bima yajibu alaihi nahwa hadhil ma'rifah. Ya, kemudian dia melaksanakan apa yang mesti dia lakukan, yaitu menyeru pada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar sebatas apa yang dia ketahui. Yaqul Syekh Bakar Abi Zaid rahimahullah wa afah anhu, amma zakatul ilmi, adapun zakat daripada ilmu, addi zakatal ilmi sadi'an bil haqqi, laksanakanlah atau keluarkanlah zakat ilmu, lantanglah menyuarakan kebenaran, ammaran bil ma'rufi, menyeru pada yang ma'ruf, nahaan 'anil munkari, mencegah dari yang mungkar, muwazinan bainal masalihi wal madarri, senantiasa menimbang maslahat, antara maslahat dengan bahaya. Wala syakka anna al-amra bil ma'ruf, tidak diragukan lagi bahwa menyeru pada hal yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, awwalu man yutalabu bihi hum ahlul ilmi, yang paling pertama dan yang paling utama yang dituntut untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah para ulama, karena mereka tahu yang mana yang ma'ruf dan yang mana yang mungkar. Lianna Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hammalahumul ilma, Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali mereka dengan ilmu, termasuk antum ini, ya, talibul ilm. Wal ilmu la budda lahu min zakatin, sementara ilmu harus dikeluarkan zakatnya. Wal ma'ruf, kebaikan, kullu ma amara Allahu bihi wa rasuluh, yang ma'ruf itu atau yang baik itu adalah semua perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, itulah hal yang ma'ruf. Wal munkar, dan kemungkaran itu adalah kullu ma nahallahu anhu wa rasuluh, segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, itulah kemungkaran. Muwazinan bainal masalihi wal madar, orang yang berilmu hendaknya senantiasa menimbang antara maslahat dan bahaya, ay masalihul amri wa madarrihi, ya, bahaya sebuah perkara dan maslahatnya, kita harus menimbang. Li'annahu qad yakunu minal hikmati alla ta'mur, boleh jadi memang ada suatu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi pada saat-saat tertentu kita dituntut untuk tidak memerintahkan hal tersebut. Boleh jadi ada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena terkait dengan bahaya dan maslahat, maka kita dituntut untuk tidak melarang dari hal tersebut. Ya, maka kita harus senantiasa menimbang antara maslahat dan bahaya. Wa qaluhu, perkataan Syekh Bakar Abi Zaid, nasyiran lil ilmi wa hubbun nafa', seorang
alim seperti antum ini dituntut untuk senantiasa menyebarkan ilmu, wa hubbun nafa, mencintai kemanfaatan, yakni tunsyirul ilma bi kulli wasilatin lin nashri, menyebarkan ilmu dengan segala sarana yang tersedia ya untuk menyebarkan ilmu. Min qaulin bil lisan, baik itu lewat lisan di atas manabir, di atas mimbar ya, di atas panggung. Sebagai orator antum harus menyebarkan ilmu. Wa kitabatan bil banan, antum juga dituntut menyebarkan ilmu bagi antum talibul ilmi yang mahir menulis, maka antum dituntut menyebarkan ilmu lewat tulisan-tulisan antum, baik itu lewat buku ya, media sosial ya, koran, kemudian wasilah-wasilah yang lainnya. Antum dituntut untuk menyebarkan ilmu bi kulli wasilatin, dengan segala wasilah yang bisa dipakai untuk menyebarkan ilmu. Malam yakun muharraman, selama tidak haram ya. Wa kullu tariqin, semua jalan ya, wa fi asrina hadza sahhalallah, semua jalan sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman kita ini. Kalau di zaman para ulama dahulu, sarana untuk menyebarkan ilmu itu terbatas, paling di halakat ya, halakatul ilm, atau lewat tulisan saja melalui buku. Tapi di masa kita saat ini banyak sarana yang disediakan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk menyebarkan ilmu itu. Ya, di antaranya lewat ini nih. Ya, rekaman. Sahalallah. Kalau kita ngomong terbatas yang mendengar ya di satu halaqah. Tapi kalau lewat rekaman bisa menembus dunia ya. Lewat YouTube, lewat sosmed. Itu bisa dilihat oleh banyak orang. Seperti Ustaz Abdul Somad, beliau ceramah di Riau misalnya, bisa dilihat di seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Itu melalui YouTube ya. Dahulu tidak ada yang seperti ini. Tapi alhamdulillah saat ini kita bisa memanfaatkannya untuk menyebarkan ilmu. Wa kullu tariqin wa fi asrina hadza sahhalallahu subhanahu wa ta'ala at-turuq li nashril ilmi. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kemudahan bagi kita untuk menempuh berbagai macam cara untuk menyebarkan ilmu. Fa'alaika an tantahiz hadhil fursah, maka ayyuha talibal ilm, wahai para santri sekalian, wajib bagi kalian untuk mempergunakan, memanfaatkan kesempatan tersebut. Min ajli an tunsyiral ilma, untuk menyebarkan ilmu, alladzi a'tana wa a'taka Allahu iyyah, yang Allah berikan kepada kita dan Allah berikan kepada antum semuanya. Maka sebarkanlah apa yang Allah berikan, insyaallah itu akan menjadi sedekah jariah bagi antum. Ayyubayyinuhu linnasi wa la taktumunahu, jelaskan kepada umat apa yang perlu dijelaskan daripada perkara agama ini, dan jangan disembunyikan, jangan ditahan. Thumma saqal muallif hadits Abi Hurairah, setelah itu kemudian Syekh Bakar Abi Zaid menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annal insan, bahwa seorang manusia, idza mata, ketika dia meninggal, inqata'a amaluhu illa min salas, maka terputuslah amal-amalnya kecuali 3 ya. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir, atau ilmin yuntafa'u bihi, yang bermanfaat, atau waladin salih yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakannya. Wasyahidu min hadzal hadis, yang menjadi saksi bahasan kita dalam hadis ini adalah aw ilmin
yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Qala ba'du ahli ilmi, sebagian ulama mengatakan, hadhihi salas, tiga hal ini, yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah waladun salih yad'u lahu, semuanya tatajamma, tajtami'u fil alim, semuanya berkumpul pada seorang ulama. Ya, hadhihi salas, tiga perkara ini terkumpul pada seorang alim, al-bazilu li ilmihi, yang mencurahkan semua ilmunya. Fabadluhu sadaqah, ketika dia mencurahkan ilmunya, dia mengajarkan ilmunya, maka itu menjadi sedekah jariyah baginya. Yantafi'u biha, dan pada saat yang sama ilmu tersebut bermanfaat. Wal mutalaqqi laha, dan orang yang belajar kepadanya, ibnun, akan menjadi anak ideologis baginya, lil alim fi ta'allumihi alaihi, ketika orang-orang yang belajar kepadanya itu menjadi anak-anak yang saleh atau salehah, kemudian dia mendoakan gurunya, maka insya Allah itu kemudian menjadi amal yang akan senantiasa mengalir kepada seorang guru. Ya, ilmu yang diajarkan itu adalah sedekah baginya. Kemudian pada saat yang sama ilmu tersebut bermanfaat bagi orang banyak, dan orang-orang yang belajar kepada seorang alim itu akan menjadi anak ideologisnya. Maka tiga perkara ini berkumpul pada seorang alim. Hadza qaulun maksur, ya, kata-kata ini tidaklah tepat. Was-shawab, yang tepat kata Syekh Utsaimin adalah khilafu dzalik. Al-muradu bis sadaqatil jariyah, Syekh Utsaimin mengatakan bahwa sedekah jariyah itu adalah sedekatul mal, sedekah harta yang dikeluarkan. Wa amma sadaqatul ilmi fadzakaraha ba'da qawlihi aw ilmin yantafa'u bih. Adapun sedekah daripada ilmu itu adalah disebutkan setelah kalimat sedekah jariyah, yaitu aw ilmin yantafa'u bihi, ya, atau ilmu yang bermanfaat. Ketika kita mengajarkan ilmu itu bukan sedekah tapi ilmu yang bermanfaat, ya. Aw waladin salih yad'u lahu, atau anak yang saleh yang mendoakan gurunya. Al-muradu bidzalikal alim yu'allimu fayakunu sadaqah, ya. Maksud dari perkataan Syekh Bakar Abi Zaid ini adalah ketika seorang alim mengajarkan ilmunya, maka dia pada saat itu telah bersedekah, ya, zakatul ilm. Wa yabqa amaluhu ba'd mautihi, dan amalnya akan senantiasa mengalir setelah dia meninggal, dengan sebab dia mengajarkan ilmunya kepada orang lain, sehingga amalnya senantiasa mengalir. Fayantafi'u bihi, maka dia mengambil manfaat daripada ilmunya itu karena senantiasa mengalir walaupun sudah meninggal. Wa yakunu tullabuhu abna'an lahu, dan murid-muridnya kemudian menjadi anak ideologis baginya yang senantiasa mendoakannya untuk kebaikan. Fahada la syakka annahu taksirun fi tafsiril hadis. Syekh Utsaimin mengatakan bahwa ini adalah salah satu bentuk taksir, ya, dalam menafsirkan hadis, sangat kerdil dalam menafsirkan hadis. Was-shawab, Syekh Utsaimin mengatakan yang benar adalah annal hadis dalla ala salasati ajnas. Hadis ini menunjukkan tiga jenis amal perbuatan. Mimma yantafi'u bihil insan ba'da mautihi, yang bermanfaat bagi seorang manusia setelah ia meninggal. Yang pertama adalah hiyas sadaqatul jariyah al-mustamirrah. Yang pertama adalah sedekah jariyah yang senantiasa mengalir, ya, amal-amalnya. Lianna sadaqah, karena sedekah itu imma jariyatan atau imma muaqqatah. Sedekah itu terbagi dua, imma jariyah, sedekah jariyah, atau sementara, muaqqat. Fa idza u'tita faqiran yashtari bihi ta'aman,
kalau antum memberikan uang kepada seorang fakir, kemudian dia membeli makanan, maka itu adalah sedekah yang sementara, ya, muakkad. Setelah dia makan habis, ya. Fahadhihi sadaqah lakinnaha muaqqatah. Ini adalah salah satu bentuk sedekah, tapi sementara. Wa idza hafarta bi'ran, jika Anda menggali sumur, yantafi'u bihal muslimun bisyurbi, kemudian umat Islam menggunakannya, memanfaatkannya untuk minum, fahadhihi sadaqatun jariyah. Antum membangun masjid, antum membangun madrasah untuk ditempati belajar atau menghafal Al-Quran, maka itu pahalanya akan senantiasa mengalir walaupun antum sudah tiada pada saat itu. Nah, itulah yang disebut dengan sadaqatun jariyah. Fahris ala hadhil hilyah, maka belajarlah dengan keras untuk mendapatkan dan mengamalkan adab dan etika ini, ya. Fahiya ra'su samrati ilmika, karena zakatul ilm, mengeluarkan zakat daripada ilmu itu adalah ra'su samrati ilmika, buah utama daripada ilmumu. Wali syarafil ilmi, karena kemuliaan ilmu, fa innahu yazidu bi kasratil infaq, sesungguhnya ilmu akan senantiasa bertambah dengan banyak menginfakkannya, dengan banyak mengajarkannya. Wa yanqusu ma'al isfaqi, dan ilmu akan senantiasa berkurang dengan menahannya. Wa afatuhul kitman, dan musibah ilmu itu adalah dengan menyembunyikannya. Aula ayyuqal, ya, Syekh Utsaimin mengatakan lebih tepat jika dikatakan wali barakatil ilmi, berkah daripada ilmu, ya. Fa inna hadza ansab, yang lebih tepat, yang lebih pas dikatakan barakatul ilmi, kaunuhu yazidu bi kasratil infaq, ketika kita banyak menginfakkan, mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, maka dia akan semakin berkah. Fama wajhu ziyadatihi, karena ilmu itu ketika kita ajarkan, di mana letak bertambahnya? Tidak bertambah, cuma akan semakin menempel, ya, semakin mendalam ilmu yang kita miliki ketika kita ajarkan. Saniyan, annahu idza 'allama an-nas fala yakhlu hadha at-ta'lim min fawaidi katsirah. Yang kedua, jika seorang alim mengamalkan dan mengajarkan ilmunya, fala yakhlu hadha at-ta'lim, maka ta'lim dan pengajaran itu tidak akan kosong dari faedah, akan banyak sekali faedah yang akan kita dapatkan ketika kita mengajarkan ilmu. Di antaranya adalah min fawaidihi fi munaqashati aw su'alin fayunammi alaihi wa yazdad, ketika kita berdiskusi, ya, atau ada pertanyaan, maka akan semakin bertambah ilmu yang kita miliki. Wa kam min insan, betapa banyak manusia, ta'allama min talamizihi, dia belajar dari murid-muridnya. Banyak seorang guru, ya, banyak guru yang belajar dari muridnya. Qad yadhkuru at-talamiz mas'alatan ma jarat ala balil ustad, berapa banyak siswa santri yang mengutarakan permasalahan di hadapan ustadznya yang ustadznya sendiri tidak terlintas di pikirannya tentang permasalahan tersebut, ya. Wa yantafi'u biha, sehingga ustadznya kemudian mengambil manfaat daripada pertanyaan yang diutarakan oleh muridnya. Falihadza kana badlul ilmi sababan li ziyadatihi wa kasratihi. Oleh karenanya ketika kita menyebarkan ilmu, ketika kita mengajarkan ilmu, maka dia akan semakin berkah, semakin bermanfaat dan semakin bertambah insyaallah taala. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
Kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.